sehat bukan tujuan, tapi sehat adalah sebuah syarat. Jadi ternyata gerakan pikiran kita ternyata adalah gerakan nafas kita. Makanya kenapa orang Hindu belajar pranayama, belajar asana dan sebagainya. Jadi saya rasa hukum karma pala berlaku dalam segala hal, termasuk juga dalam hal kesehatan. Salam sejahtera, Om Swastiastu, saya Aderai. Saya bersyukur dan terima kasih kepada teman-teman umat Hindu Channel ya. Saya terima kasih atas kesempatannya bisa hari ini bisa bersama-sama dengan teman-teman. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para umat Hindu di seluruh Indonesia ya, dalam upaya kita untuk memajukan, mengembangkan, mewartakan kebaikan daripada agama kita kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi mungkin itu satu hal yang sangat baik, yang saya memberikan apresiasi yang tinggi, yang mudah-mudahan seperti kalau boleh dikatakan alamnya daripada kehidupan kita. Kalau ada istilah yang mengatakan demi yang lain pepohonan berbuah, demi yang lain katanya sungai mengalir, demi yang lain katanya sapi memberikan susunya, dan demi yang lain itulah hidup manusia kita. Jadi saya rasa itulah arti dan makna daripada juga dengan adanya channel ini dan juga kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan. Mudah-mudahan kita bisa punya kesempatan untuk bisa terus memberikan kebaikan bagi banyak orang. Terkait dengan kehinduan, kesehatan ini kan ada sisi dari Trihita Karana. Nah, bagaimana kita merawat kesehatan sebagai dharma, kemudian merawat tubuh sebagai tanggung jawab spiritual? Ya, jadi sekali lagi kalau teman-teman tahu, kalau kita berbicara salah satu misalnya kalau kita berbicara dalam hal Trihita Karana, tidak hanya kemampuan kita untuk punya apresiasi terhadap sesama manusia dan makhluk hidup, juga apresiasi kita terhadap Sang Pencipta ya, Ida Sang Yang Widiwasa. Kita juga kalau teman-teman tahu punya apresiasi yang sangat besar terhadap alam sekitar dan juga alam semesta kita. Alasannya kenapa? Karena alam itu adalah ekstensi kepanjangan kita dan kita sebenarnya adalah produk alam itu sendiri. Makanya saya sering cerita, salah satu daripada aktivitas kegiatan kesehatan masyarakat Hindu mungkin di Bali, mungkin di berbagai tempat di Indonesia itu, kalau salah satunya adalah aspek fisikalitas daripada yoga yang dikenal dengan namanya asana. Itu ada satu aktivitas yang sangat populer, itu disebut dengan namanya Surya Namaskar, atau yang dikenal dengan yang namanya sun salutasi. Artinya apa? Artinya membuat satu apresiasi terhadap elemen solar atau matahari yang ada di dalam tubuh kita, karena kita mengkonsumsikan mungkin tumbuh-tumbuhan, mengkonsumsikan binatang dan sebagainya. Jadi manusia adalah produk alam dan alam adalah ekstensi kepanjangan kita. Ketika kita menghargai, dekat dengan alam gitu ya, sebagai salah satu strategi daripada kita sehat, ternyata itu juga memberikan kebaikan bagi kita sendiri. Jadi makanya antara kita dan alam itu menyatu. Makanya menyenangkan juga kalau dalam pendekatan kesehatan saya, mungkin apakah itu dimaknai sebagai pendekatan Hindu, apakah dimaknai sebagai pendekatan Bali, apakah dimaknai sebagai pendekatan apapun juga, tapi saya selalu merasa bahwa kesehatan bersyukur ketika kita bisa dapatkan dari luar atau mendapatkan bantuan dari luar ya, seperti misalnya kuratif, intervensi medis dan sebagainya. Tapi kalau kita membuat satu investigasi kembali, ternyata tubuh manusia itu punya kecerdasan, punya kebaikan, punya yang namanya kalau boleh dibilang body intelligence gitu ya, keagungan di dalam diri kita. Itu menyenangkan juga kalau ternyata kita juga bisa mencari sehat itu dengan berlari ke dalam. Nah itu mungkin kalau saya rasa umat Hindu di seluruh Indonesia, saya rasa juga paham tentang hal tersebut gitu ya. Jadi kita tidak bisa memberi kalau tidak memiliki. Jadi sehat bukan tujuan, tapi sehat adalah sebuah syarat. Jadi untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang, tentu kita memulai dari diri kita sendiri ya. Tapi kalau seandainya mau cari sehat dari luar boleh, tapi carilah sehat dari dalam arti merubah perilaku kita. Perilaku dalam apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu ada yang disebut namanya pendekatan chemical, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Apa yang kita gerakan melalui badan kita itu yang disebut namanya pendekatan struktural atau pendekatan mekanikal. Dan yang ketiga adalah yang disebut dengan namanya pendekatan emosional. Ternyata gerakan pikiran kita ternyata adalah gerakan nafas kita. Makanya kenapa orang Hindu belajar pranayama, belajar asana dan sebagainya. Jadi saya syukuri ternyata dalam hal pendekatan keagamaan, dalam hal pendekatan kebudayaan, dan ternyata dalam hal pendekatan kesehatan, semua kita ternyata bisa sinergis. Singkat saja Bli, yang karma
kesehatan itu kadang kita sebagai orang sekarang itu, oh ya itu udah karmanya, memang tidak ada itu karmanya sudah sakit. Nah sebenarnya tolak ukur karma dengan kesehatan ini bagaimana, bersandingkah atau seperti apa? Salah satu daripada mungkin kalau boleh dikatakan keyakinan dan kepercayaan kita itu adalah kita percaya dengan ada yang namanya hukum karma pala. Nah, membayangkan hukum karma pala dalam hal kesehatan sebenarnya adalah kalau kita buat satu investigasi dari karma itu sendiri adalah yang disebut yang namanya law of cause and effect, atau yang disebut dengan namanya hukum siapa yang menabur dia yang menuai. Nah, jadi oleh sebab itu teman-teman sekalian, kalau kita menabur satu pola perilaku hidup yang kurang sehat gitu, otomatis nanti sakit yang akan menjadi konsekuensinya. Kebalikannya, pada saat kita menabur satu perilaku yang baik adanya, mendekatkan kita pada sehat dengan apa yang tadi saya sampaikan sebelumnya, dengan menjaga pola makan kita, menjaga pola gerak kita, menjaga pola pikir kita, maka pada saat itu karmanya atau konsekuensinya atau akibatnya itu sesuai dengan apa yang kita tanamkan. Jadi saya rasa hukum karma pala berlaku dalam segala hal, termasuk juga dalam hal kesehatan. Khusus buat masyarakat Hindu di seluruh Indonesia ya, termasuk masyarakat Bali juga ya. Saya bersyukur dan terima kasih dengan kesehatan yang masih kita miliki, kehidupan yang masih kita miliki. Semoga kita terus diberikan kesempatan untuk bisa banyak berbagi buat Hindu Channel, maju selalu, terus memberikan atau menebarkan kebaikan juga buat teman-teman sekalian. Semoga semakin sehat kita, semakin kita bisa lebih banyak bermanfaat ya bagi keluarga, bagi kerabat, dan juga bagi lingkungan, termasuk bagi masyarakat di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sekalian.